Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun teman-teman berada. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang sering kita dengar pada kehidupan kita sehari-hari, baik itu di sekolah, di kampus, ataupun di tempat kerja ya, yaitu tentang data. Nah, tapi hal yang sering kita dengar ini apakah sudah mengerti apa yang dimaksud dengan data, kemudian pembagiannya, terus cara-cara memperoleh datanya? Nah, baiklah, akan kita bahas apa yang dimaksud dengan data. Data adalah bermacam keterangan mengenai sesuatu hal yang dapat berupa angka-angka, bilangan, atau bukan bilangan. Data merupakan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Pengelompokan dari data di sini ada 5 ya. Yang pertama, data dikelompokkan menurut cara memperolehnya, kemudian berdasarkan dari sumbernya, kemudian menurut jenisnya, selanjutnya dikelompokkan menurut sifatnya, kemudian menurut waktu pengumpulannya. Yuk kita bahas satu-satu dulu. Data menurut cara memperolehnya. Di sini terdapat 2 jenis data ya, yaitu yang pertama data primer, yang kedua itu data sekunder. Data primer, data yang secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti. Contoh, guru ingin mengetahui pengaruh minat belajar siswa terhadap nilai ujian di sekolah tersebut. Maka guru tersebut secara langsung melakukan penelitian di sekolah tersebut. Jadi pada intinya kalau data primer itu peneliti langsung terjun ke tempat penelitian untuk melakukan penelitian. Kemudian data sekunder, data yang didapat secara tidak langsung oleh objek penelitian. Di sini peneliti mendapatkan data yang sudah jadi dan dikumpulkan pihak lain. Data sekunder disebut juga data yang sudah tersedia. Misalkan, seorang peneliti memerlukan data mengenai jumlah penduduk di sebuah kota dari tahun 2010 sampai 2015. Maka peneliti tersebut dapat memperolehnya di Badan Pusat Statistik ya. Kemudian berdasarkan sumbernya. Jadi terdapat 2 jenis data yang dikelompokkan berdasarkan sumber datanya. Yang pertama itu data internal, yang kedua data eksternal. Apa itu data internal? Data internal adalah sebuah data yang menggambarkan situasi dan kondisi di dalam organisasi secara internal. Contoh, data keuangan, data jumlah pegawai, data produksi, dan lain-lain. Kemudian data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi di luar organisasi. Contohnya data penggunaan jumlah produk pada konsumen, sebaran penduduk, dan lain sebagainya. Kemudian data menurut dari jenisnya ya. Yang pertama itu ada data kualitatif, yang kedua ada data kuantitatif.
Apa itu data kualitatif? Adalah data yang disajikan dalam bentuk bukan angka. Contoh, sebagian dari produksi barang A mengalami kerusakan. Contoh lain, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju. Kemudian ada data kuantitatif. Adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Contoh, tinggi badan siswa kelas 11 IPA SMA adalah berapa? Misalkan 160 cm. Kemudian usia mahasiswa prodi ekonomi syariah rata-ratanya adalah misalkan usianya 20 tahun. Itu kan berupa angka. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian data menurut jenisnya. Di sini ada data discrete. Kemudian ada data continue. Data discrete adalah data yang nilainya berbentuk bilangan asli atau bilangan bulat yang diperoleh dengan membilang. Contohnya, jumlah anak terdapat dalam sebuah keluarga dapat berjumlah dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi untuk jumlah anak tidak mungkin ya berjumlah 0,5, 1,43, 2,454. Jadi tidak mungkin ya berjumlah separuh anaknya. Kemudian data continue adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu. Kita ambil contoh, misalkan akan diteliti tentang sesuatu hal dari usia 0 sampai 50 tahun. Jadi tidak hanya bilangan bulatnya ya 1, 2, 3, tapi misalkan orang memiliki usia 30 tahun, 7 bulan, 12 hari dan berapa jam, itu juga masuk dalam interval tersebut. Nah, itu yang dimaksud data continue. Jadi data berkelanjutan. Jadi pada interval tertentu yang penting masuk di dalam interval tersebut. Ada juga data menurut waktu pengumpulannya. Di sini ada dua ya. Yang pertama data cross section, yang kedua data time series atau berkala. Apa yang dimaksud dengan data cross section? Adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Data ini dikumpulkan dalam satu periode tertentu pada beberapa objek dengan tujuan untuk menggambarkan suatu keadaan. Contohnya, laporan keuangan per 31 Desember tahun 2020. Contoh lain, data dampak kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap harga bahan pokok pada bulan Januari 2017. Selanjutnya data time series atau berkala adalah data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh, data perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah dari tahun 2016 sampai 2020. Contoh lain, curah hujan dari bulan ke bulan di kota A. Jadi rentang waktu tertentu ya, beberapa bulan misalkan, beberapa tahun. Nah, kita sudah tahu tentang pembagian data. Sekarang kita masuk ke skala pengukuran data. Di sini ada 4 ya. Yang pertama skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Apa sih dari yang dimaksud di keempat skala tersebut? Yuk kita bahas yuk. Skala nominal. Skala nominal adalah skala yang memiliki ciri untuk membedakan atribut yang satu dengan yang lain. Dalam skala nominal ini, data hanya diklasifikasikan dalam kategori-kategori. Contoh, jenis kelamin kan hanya dibedakan antara laki-laki dan perempuan.
Skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang disusun berjenjang, mulai dari tingkat yang rendah sampai yang tinggi atau sebaliknya ya. Tapi jaraknya tidak harus sama. Setiap jenjang memiliki sifat yang berbeda. Di sini ada contoh. Mengubah nilai ujian ke nilai prestasi, yaitu di sini ada nilai A dari 80 ke sampai 100, nilai B dari 65 sampai 79. Nah, di sini dilihat perbedaannya ya. Nilai A dan nilai B, intervalnya lebih banyak nilai A. Kemudian kita lihat lagi di nilai E. Nilai E dari 0 sampai 44. Nah, ini lebih panjang lagi intervalnya. Nah, jadi di sini kalau skala ordinal memiliki jarak yang tidak sama. Kemudian skala interval. Skala interval adalah skala yang selain memiliki ciri yang membedakan dan menggunakan pada skala ini nilai yang dijumlahkan bukan kuantitas atau besaran, melainkan nilai interval yang tidak terdapat nol absolut. Kemudian skala rasio ya. Skala rasio adalah skala yang memiliki 4 ciri, yaitu membedakan, mengurutkan, jarak yang sama, dan memiliki titik nol yang berarti, sehingga dapat menghitung rasio perbandingan antara nilainya. Lalu apa saja ya cara pengumpulan data? Nah, yang pertama cara dari pengumpulan data adalah menggunakan penelusuran literatur. Cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang dicatat atau data dari peneliti sebelumnya. Data ini dapat dikumpulkan melalui perpustakaan atau instansi yang dapat menyediakan data yang berkaitan dengan hal yang sedang ditelitinya. Nah, penelusuran literatur ini bisa berupa buku, makalah, jurnal, majalah, kemudian koran, maupun dari film. Dengan cara wawancara. Nah, cara mengumpulkan data melalui tanya jawab langsung dengan sumber data atau orang-orang yang dianggap mampu memberikan data yang diperlukan. Sementara jenis-jenis wawancaranya itu ada 2. Yang pertama itu wawancara langsung atau face to face. Kemudian wawancara tidak langsung, misalkan melalui telepon atau internet online. Kemudian menggunakan angket atau kuesioner ya. Di sini mengumpulkan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam daftar pertanyaan. Dan terakhir adalah dengan pengamatan atau observasi. Cara pengumpulan data dengan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objeknya. Pengamatan dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama pengamatan langsung, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Pengamatan tidak langsung, yaitu pengamatan yang dilakukan terhadap objek penelitian menggunakan alat atau perantara.
Kemudian pengamatan partisipatif. Nah, di sini pengamatan dilakukan dengan cara peneliti ikut terlibat dan melibatkan diri di dalam situasi yang dilakukan oleh responden atau objek penelitiannya. Oke, teman-teman, sampai sini mungkin gampang ya. Nah, sampai bertemu lagi di video kita selanjutnya. Tetap semangat belajar statistik.